Di awal film kita diperlihatkan para anggota PBB yang tengah melakukan diskusi dengan wali kota Srebrenica yang kala itu konflik antara Serbia dengan Bosnia terus meluas. Kota Srebrenica yang menjadi zona internasional pun mulai terusik. Wali kota Srebrenica mendesak PBB untuk segera mengambil tindakan, karena jika tidak maka puluhan ribu nyawa warga sipil akan terancam keselamatannya. Dengan dibantu oleh sang penerjemah dari PBB bernama Aida yang merupakan warga asli Srebrenica, sang wali kota pun menyampaikan maksudnya tersebut. Their tanks are getting closer and closer by the hour. As I said, they have been issued an ultimatum. Namun hasilnya guys, pihak PBB di bawah pimpinan Kolonel Karmans hanya memberikan ultimatum kepada tentara Serbia untuk segera meninggalkan kota Srebrenica. Dan jika tidak dipenuhi, maka pihak PBB akan mengerahkan sekitar 40-70 pesawat tempur untuk menghabisi tentara Serbia. This meeting is over. Namun nyatanya guys, tentara Serbia tetap saja menyerang kota Srebrenica. Mereka seakan tidak takut dengan ultimatum yang diberikan oleh PBB. Para warga sipil pun terpaksa harus mengungsi ke tempat pengungsian yang disediakan oleh pihak PBB. Suami Aida dan dua anaknya pun juga terlihat ikut bergegas pergi menuju pengungsian. Karena tentara Serbia makin bertindak brutal, mereka akan sangat tega untuk mengeksekusi para warga sipil. Singkatnya, para warga sipil pun sampai di tempat pengungsian. Suasana yang begitu kacau terlihat di sana. Sebagian pengungsi tidak bisa masuk ke dalam gedung karena saking banyaknya jumlah mereka. Suami Aida dan satu anaknya pun juga tidak bisa masuk ke dalam gedung pengungsian. Di sisi lain, setelah berhasil menguasai kota Srebrenica, Jenderal Mladic dan pasukan Serbianya terlihat tengah mengunjungi sebuah tempat di kota tersebut. Namun tiba-tiba serangan dadakan langsung menyerang mereka. Dan ternyata serangan tersebut berasal dari tentara perdamaian PBB yang berasal dari Belanda. Jenderal Mladic yang kesal kemudian meminta bawahannya untuk menghubungi markas PBB yang berada di Srebrenica dan mengatakan bahwa jika salah satu di antara pasukannya sampai ada yang terkena tembakan dari tentara PBB, maka tidak segan-segan Jenderal Mladic akan menghancurkan markas PBB yang berada di Srebrenica. Di markas PBB yang berada di Srebrenica, Kolonel Karmans yang sudah sangat muak karena ultimatum yang diberikan kepada tentara Serbia sama sekali tidak digubris. Kemudian menghubungi markas pusat PBB yang berada di kota New York dan meminta markas pusat untuk segera melancarkan serangan udara kepada para tentara Serbia karena nasib 25.000 warga sipil yang berada di pengungsian kini kian terancam. Tempat pengungsian benar-benar sudah tidak memiliki makanan dan minuman untuk dibagikan kepada para pengungsi. Namun herannya guys, markas pusat PBB hanya menjawab iya tanpa sebuah kejelasan. Sementara itu, Jenderal Mladic yang menyadari bahwa dengan kekerasan tidak bisa membuat PBB luluh, akhirnya memutuskan untuk mengajak bernegosiasi, di mana ia meminta perwakilan dari warga sipil Bosnia untuk ikut dalam negosiasi tersebut. Mayor Franken yang baru saja mendapatkan kabar tersebut langsung memberitahukan kepada seluruh pengungsi dan mulai memilih warga sipil sebagai perwakilan. Satu persatu warga sipil pun dipilih, namun hanya satu warga sipil yang bersedia untuk menjadi perwakilan. Aida kemudian menyarankan suaminya kepada Mayor Franken untuk ikut sebagai perwakilan negosiasi, karena diketahui suami Aida merupakan salah satu orang paling terpelajar di kota Srebrenica yang tentunya akan sangat berguna jika melibatkan ke dalam negosiasi. Mayor Franken pun setuju dan akhirnya suami Aida beserta satu anaknya pun bisa masuk ke dalam gedung pengungsian. Di sisi lain, terlihat Kolonel Karmans yang sedang menelpon markas pusat PBB untuk yang kesekian kalinya. Ia benar-benar tidak habis pikir karena markas pusat PBB seperti tidak serius menanggapi permintaan bantuannya tersebut. Keesokan harinya, negosiasi antara pihak PBB dengan Jenderal Mladic pun dilakukan, dihadiri oleh Kolonel Karmans dan juga beberapa bawahannya, serta 3 perwakilan dari warga sipil Bosnia. Ja želim da vam pomognem. Nema potrebe da ginu vaši. Možete opstati, ali zahtevam apsolutnu saradnju stanovništva jer je vaša vojska poražena. Za vaš opstanak tražim protiv našeg naroda predaju oružje vojsci Republike Srpske. Dan hingga pada akhirnya negosiasi mencapai sebuah kesepakatan, di mana pihak Serbia di bawah pimpinan Jenderal Mladic meminta para warga sipil Bosnia yang memiliki senjata untuk diserahkan kepada pihaknya. Dan sebagai imbalannya, keselamatan dan keamanan para warga sipil Bosnia akan mereka jamin. Mereka bebas memilih apakah akan tetap tinggal di kota Srebrenica atau pergi dari kota Srebrenica. Dan jika para warga sipil memilih untuk pergi dari kota Srebrenica, maka pihak PBB akan menyiapkan busnya, sedangkan pihak Serbia akan membantu di bahan bakarnya dan keamanannya. Tidak hanya itu guys, Jenderal Mladic juga akan memberikan bantuan logistik untuk para warga sipil Bosnia yang saat ini berada di pengungsian.
Namun ternyata negosiasi tersebut hanyalah strategi busuk Jenderal Mladic saja untuk mengelabui pihak PBB, di mana dengan seenaknya ia melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Ia tiba-tiba mengerahkan beberapa bus dan kendaraan lain untuk mengevakuasi para warga sipil Bosnia menuju ke Ladani, yang tentunya evakuasi tersebut tanpa kesepakatan dan sepengetahuan dari pihak PBB. Ne bojte se ništa. I nek prvo idu, pustite malu djecu i žene. Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi. Evakuasi pun mulai dilakukan. Beberapa dari mereka pun dipisahkan, di mana para wanita dan anak-anak diminta untuk segera naik bus. Sedangkan para laki-laki baik yang masih remaja maupun yang sudah dewasa diminta untuk naik ke mobil pengangkut. Dan faktanya para laki-laki ternyata bukan akan dievakuasi, melainkan mereka akan dieksekusi mati. Kolonel Karman yang melihatnya pun seketika langsung menghampiri Jenderal Mladic. Ia nampak begitu marah karena Jenderal Mladic telah melanggar kesepakatan. You have had the chance to make one. Je li to moj problem? Where are the buses going? Niko vam ne brani. Namun pada akhirnya Kolonel Karman tidak bisa berbuat apa-apa dan evakuasi tetap dijalankan. Keadaan di sana begitu kacau, pihak PBB sama sekali tidak berkutik dan mereka seakan bingung untuk berbuat sesuatu. Hingga akhirnya evakuasi para warga sipil Bosnia yang berada di luar gedung pengungsian selesai dilakukan, dan kini tinggal mengevakuasi para warga sipil yang berada di dalam gedung pengungsian. Satu persatu dari mereka pun digiring untuk keluar gedung. Sementara Aida beserta suami dan kedua anaknya yang sudah mengetahui bahwa evakuasi tersebut akan berakhir dengan pembantaian, terus mencari cara untuk bisa kabur dan lolos dari para tentara Serbia. Aida yang saat itu bekerja sebagai penerjemah bagi PBB mencoba meminta perlindungan bagi suami dan kedua anaknya kepada Kolonel Karman dan Mayor Franken. Namun Kolonel Karman maupun Mayor Franken tidak bisa mengabulkan permintaan Aida. Mereka menyarankan Aida untuk pasrah saja dan segera menyerahkan suami beserta kedua anaknya kepada pihak Serbia untuk segera dievakuasi, karena jika tidak maka akan membahayakan pihak PBB. Aida yang sudah hampir putus asa akhirnya menemukan sebuah ide, di mana ia menyembunyikan suami dan kedua anaknya di dalam sebuah mobil. Sementara itu di luar gedung pengungsian evakuasi masih terus dilakukan. Dan satu persatu bus pun terlihat meninggalkan gedung pengungsian. Namun sialnya saat itu juga suami Aida beserta dua anaknya ketahuan, dan pada akhirnya mereka akan tetap dievakuasi oleh pihak Serbia. Singkatnya, semua warga sipil Bosnia pun dievakuasi. Namun ternyata para laki-laki justru dibawa menuju sebuah gedung dan akan dieksekusi mati. Dan hingga pada akhirnya mereka semua pun tewas, termasuk suami Aida dan kedua anaknya. Beberapa tahun kemudian, pihak Bosnia dan Herzegovina akhirnya menemukan lokasi para korban pembantaian. Dan untuk kepentingan identifikasi, tulang belulang dari para korban pun dikumpulkan. Para keluarga korban juga terlihat ada di sana, termasuk Aida. Dan film pun berakhir.